Pembacaan Alkitab dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui bahwa," diulangi, "mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini.
Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita bersukacita, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang kita alami, suka duka kita lalui. Tetapi Tuhan tetap memperhitungkan kita sebagai umat kepunyaannya yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita menerima Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita pegang teguh firman Tuhan, maka kita dapat melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, keberadaan hidup, sekalipun berbagai pergumulan, tantangan, tetapi kita mampu menghadapinya. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang kepunyaan Tuhan, maka kita perlu, baik sebagai anggota jemaat, siapapun kita, sebagai pelayan khusus, maka kita perlu didikan, pelatihan, petunjuk, pengarahan, dan juga pembentukan, baik itu karakter Kristiani. Bagaimana cara berpikir, berucap, dan bertindak kita. Setiap waktu, setiap saat kita diperlengkapi supaya dalam satu kesatuan, yaitu berpikir, berucap, dan bertindak, ada di dalam satu kesatuan kasih Kristus yang menyatukan dan menyempurnakan. Maka kita diarahkan untuk bagaimana memiliki integritas kehambaan. Artinya siapapun kita, baik anggota jemaat maupun mereka yang dipercayakan melakukan tugas-tugas tanggung jawab. Kalau dalam
kehidupan bangsa Israel. Maka hamba Tuhan, apakah itu nabi, orang yang melakukan tanggung jawab dalam peribadatan, raja bangsa Israel, pelihat, itu adalah hamba Tuhan. Dan juga secara khusus, mereka yang diutus oleh Tuhan melakukan, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kehidupan sebagai umat kepunyaan Tuhan memiliki, seperti dalam tema pada perenungan minggu ini, pembentukan integritas kehambaan. Sebagai hamba, sifat kehambaan yaitu orang yang melakukan tanggung jawab dengan penuh kerendahan hati. Sebagai hamba, maka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya baik keadaan, tertib hidup. Nah, seperti dalam bagian bacaan ini, bahwa panggilan Tuhan kepada seorang nabi, yaitu Yunus, yang adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, Yunus yang adalah bin Amittai, seorang nabi yang disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan pertobatan bagi bangsa Asyur, yaitu di kota Niniwe, bahwa kejahatan mereka telah sampai kepada Tuhan. Karena itu Tuhan yang tidak membiarkan kehidupan umat ciptaannya berada di dalam kehidupan dalam kejahatan, hidup dalam dosa. Karena itu Tuhan mau penduduk Niniwe yang terkenal jahat akan berubah dari cara hidup mereka. Nah, saudara-saudara, kejahatan Niniwe, karena mereka juga telah menaklukkan Israel, kerajaan utara. Nah, sehingga bangsa Israel takut kalau mau ke Asyur, ke Niniwe, karena terkenal penduduk yang jahat. Baik melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, saudara-saudara, karena itu bagi Yunus yang adalah Nabi Israel, dia tidak mau ke Niniwe. Dia marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mau mengampuni mereka yang jahat? Mereka yang terkenal melakukan hal-hal yang tidak baik, yang jahat. Karena itu Yunus dia
lari dari hadapan Tuhan, dia ke Tarsis. Berlawanan arah dengan wilayah atau kota Niniwe, yaitu di daerah sekarang Spanyol. Nah saudara-saudara, Yunus dia lari dari hadapan Tuhan. Dia tidak mau kalau penduduk Niniwe itu bertobat karena mereka terkenal jahat. Nah saudara-saudara, tetapi Tuhan tidak menghendaki demikian. Karena Tuhan mengasihi bukan hanya bangsa Israel, tetapi Tuhan mengasihi bangsa-bangsa lain. Karena Tuhan menginginkan suatu kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera. Tetapi cara berpikir Yunus lain. Dan itu juga berkembang dalam kehidupan bangsa Israel. Bahwa mereka mengklaim bahwa keselamatan hanya bagi bangsa Israel, tidak kepada bangsa-bangsa lain. Karena itu mereka menutup diri dari kehidupan bangsa-bangsa lain. Nah saudara-saudara, Tuhan juga mau menyatakan tentang didikan, pembentukan, integritas kehambaan. Nah sehingga berada dalam suatu perjalanan, maka Yunus yang berada di satu kapal dengan nahkoda para awak penumpang yang ada di kapal menuju ke Tarsis, menghadapi angin ribut, badai besar terjadi. Dan Yunus mengambil tindakan untuk tidur saja. Tetapi semakin bergelora sehingga banyak orang yang ada di kapal menjadi takut dengan badai besar yang terjadi di laut. Dan kapal berada di dalam keadaan yang oleng. Nah sehingga banyak muatan yang dibuang ke laut supaya menjadi ringan. Tetapi bukan itu cara untuk supaya badai itu berlalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angin ribut, semua menjadi takut. Dan ketika nahkoda mendapati Yunus yang tidur, dia bilang berdoa kepada Allahmu, siapa tahu Allah itu akan menghentikan badai ini. Nah saudara-saudara, suatu keadaan yang tidak aman kalau berada di dalam badai. Suatu keadaan yang terancam, hidup mati. Nah karena itu orang takut kalau harus menghadapi kecelakaan. Karena itu baik orang yang menyembah dewa, Allah mereka berdoa. Dan mereka mengambil tindakan untuk mengundi. Karena pikiran mereka, terjadi badai begini ada maksud Tuhan. Karena itu mengapa badai ini ada? Mau undi siapa yang kedapatan bersalah. Nah dengan demikian maka Yunus mengetahui bahwa dia yang menjadi biangnya. Karena dia lari dari hadapan Tuhan, maka dia tahu bahwa dia telah bersalah. Dan benar ketika diundi, tertuju kepada Yunus. Saudara-saudara, orang banyak mengatakan
Bagaimana ini? Laut semakin bergelora. Berupaya untuk ke darat tidak bisa. Bagaimana supaya badai ini berhenti? Itulah keunikan dari Yunus. Dia mengakui bahwa dia lari dari hadapan Tuhan dan dia yang penyebabnya. Dia mengakui sehingga dia mengatakan, campakkanlah aku ke laut, maka badai berhenti. Saudara-saudara, suatu keputusan yang sangat baik bahwa ketika Yunus diundi dia tidak berontak. Mau bilang bukan kita nyanda. Karena dia menyadari, dia mengakui. Dan orang-orang nak jadi berang. Wah anak itu yang penyebab. Orang nak juga berlaku konyol. Tetapi terjadi sesuatu yang dalam suatu proses Tuhan. Tuhan memproses orang-orang yang ada di kapal itu. Mereka melihat kuasa Tuhan dan mereka menjadi takut dengan Allah Yunus. Allah yang dipercayai oleh Yunus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan demikian Yunus nak mengomel, dia nak mempertahankan untuk dia harus mendapatkan perlindungan, tetapi dia bersedia untuk dicampakkan supaya badai berlalu. Nah, demikian terjadi. Saudara-saudara, suatu keadaan yang sangat berat. Tetapi ketika Yunus dicampakkan di laut dan badai berhenti, dan orang-orang melihat keadaan itu, mereka mempersembahkan korban sembelihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan memproses Yunus. Mau membentuk integritas kehambaan Yunus. Jadi bukan untuk bagaimana Yunus dicampakkan untuk menghabisi Yunus, tidak. Tetapi dalam satu proses pembentukan integritas kehambaan Yunus sebagai nabi, maka Tuhan menentukan ikan besar menelan Yunus. Maka Yunus tidak berada pada laut yang mengangah, laut yang sangat dalam. Dia berada di dalam perut ikan besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu bagaimana kita mau menghadapi kehidupan ini. Bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Perlu dididik. Mempunyai karakter Kristiani. Perlu dibentuk. Memiliki integritas kehambaan. Bahwa berpikir, berucap, bertindak adalah satu kesatuan yang diikat dalam kasih Kristus yang menyatukan dan menyempurnakan. Maka untuk itulah kita hidup. Siapapun kita, baik anggota jemaat, pelayan khusus, dan di tengah-tengah kehidupan jemaat, dan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, maka tentunya dengan tugas dan tanggung jawab kita, maka kita memiliki integritas kehambaan, yaitu apa yang kita rancangkan, kita tuangkan dalam suatu ucapan-ucapan, tekad untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Seperti Yunus, ketika dalam satu proses Tuhan, maka Yunus di dalam cerita ini, akhirnya Yunus bertobat dan dia kembali dan dia pergi ke Niniwe. Nah demikian juga dalam kehidupan kita.
Marilah kita hidup takut akan Tuhan. Kita berpikir, berucap, bertindak untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita berpikir merancangkan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Supaya apa yang kita pikirkan, kita tuangkan dalam rencana-rencana kita. Program kerja kita, harapan kita suami istri anak-anak hidup dalam satu perahu. Keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Kita bahas bersama tentang suatu kehidupan yang mendatangkan damai sejahtera. Jangan ada lagi noda kekafiran. Tetapi kita berpikir untuk satu kesatuan. Supaya terjadi perubahan dan pembaharuan hidup. Bahwa dalam persekutuan keluarga, kalau kita terpisah-pisah, maka kita tidak menikmati keadaan yang baik. Istri dengan kesenangan dirinya sendiri, suaminya dengan kesenangannya, maka anak-anak terlantar. Maka tidak ada lagi suatu kehidupan damai. Karena itu, cintailah persekutuan. Biar orang beribadah di rumah masing-masing, tetapi itu ibadah. Kalau kita beribadah kepada Tuhan berarti kita menyerahkan keberadaan hidup kita. Kita berbicara kepada Tuhan lewat doa. Dan kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan masing-masing pribadi kita. Dalam suami, istri, anak-anak. Maka kita menikmati suatu keadaan yang baru. Dan kita berada pada keadaan yang baik. Apalagi dengan pandemi. Dengan dampak pandemi yang sementara kita hadapi. Berbagai kesusahan, kesulitan, tantangan, pergumulan. Kalau kita memahami ini ada maksud Tuhan. Untuk ada pertobatan. Kalau kita bertobat dari cara hidup yang sia-sia. Maka kita menikmati keadaan yang baik. Tetapi jangan ada orang berpikir. Diam di rumah aja kong. Orang lakukan hal-hal yang sembrono. Hal-hal yang tidak baik. Melukai hati Tuhan. Dan terbengkalai. Dan anak-anak terlantar. Suami dan istri masing-masing. Nah karena itu. Mari kita galang suatu persekutuan keluarga yang erat. Diikat dengan kasih Kristus yang menyatukan dan menyempurnakan. Karena itu bertobatlah dari cara hidup yang sia-sia. Berdoalah kepada Tuhan, pasti Tuhan menunjukkan kasih setia dan rahmat-Nya. Karena itu, pelayan khusus perlu memiliki integritas kehambaan. Berpikir, berucap, dan bertindak sesuai dengan kasih Kristus. Karena itu, mari kita jalani kehidupan ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam kita, jangan kita tolak. Mari kita menerima setiap teguran. Mari kita menerima setiap pengajaran. Mari kita menerima setiap pemberitaan firman. Pasti Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.